Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa yulhimhu rusydahu. Man orang yuridillahu, berkehendak Allah, bihi dengan itu orang, khairan, kebaikan. Artinya kalau Allah menghendaki seseorang menjadi baik, yufaqihhu, pasti Allah memberikan pemahaman baginya fiddini, di dalam agama. Ini perhatikan ya, yufaqihhu bukan memberikan hafalan, tapi pemahaman. Yufaqihu fiddin. Kalau saya punya paham, bagaimana orang awam Allah Ta'ala menghendaki dia jadi orang baik, ya dia paham agama, meskipun dia tidak hafal Quran, tidak hafal hadis banyak, tidak hafal ayat banyak. Kita taruhlah dia cuma hafal juz 30 atau mungkin kurang dari juz 30, tapi Allah mencetak dia itu ahli husnul khotimah nantinya, jadi orang soleh. Ya, dia punya pemahaman agama. Kita ingat kalam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kan selalu berpesan kepada murid-murid beliau. Saya katakan murid sebab orang-orang yang hidup di zaman Sayyidina Umar, wa akhadha anhul ilm yatalamid. Itu pesannya Sayyidina Umar, kalau sedang ada kesulitan, baik dalam masalah apapun, masalah perluasan dakwah, masalah apa saja, pokoknya ada iskal, beliau pesan salus salihin, suruh cari orang-orang soleh yang tidak terlalu dikenal. Salus salihina waj'aluhum syura bainakum, cari orang-orang soleh dan tanya mereka, syawirhum, musyawarah, kaif nuhillul mushkilah hadha, ini gimana caranya, ini ada iskal. Limadha, kata Sayyidina Umar, fa inna Allah yulhimuhum ma la ta'lamun, karena Allah Ta'ala memberikan orang-orang salihin, ini bukan ulama loh, orang-orang saleh biasa ini. Perhatikan kata-kata Sayyidina Umar, yulhimuhum ma la ta'lamun. Jadi ada wa yulhimhu rusydahu. Pas dengan hadis ini. Jadi may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa yulhimhu rusydahu. Kalau orang itu memang dasar dicetak Allah Ta'ala menjadi orang baik, Allah akan memberikan dia pemahaman agama dan memberikan dia ilham. Manil mulham, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, alias as-salihin, orang-orang khair, orang-orang baik, yang enggak neko-neko itu, yang keinginannya tidak terlalu banyak, hidupnya lurus saja. Itu kan ada aja itu di satu kampung, di satu kota, di satu desa, ada orang begitu itu memang. Ilmunya alladzi fi, lakin saleh. Itu orang-orang begitu itu punya pemahaman yang ajib minallah wa yulhimhu rusydahu. Sayyidina Umar faham. Makanya beliau kalau nyari solusi itu ke salihin, bukan ibarat zaman kita nih, kalau kita sedang ada muskilah, nggak keliling ke cendekiawan, profesor yang top itu, yang pintar-pintar, enggak. Yang dicari kiai-kiai kampung yang soleh, yang nggak aneh-aneh, yang hidupnya lurus. Nah, itu tengah-tengah ngobrol nanti produk gitu, tahu-tahu keluar tuh omongan yang menjadi solusi. Kadang kita nggak nanya. Saya pernah nemeni Habib Syekh Al-Jufri. Ini ngalami saya kejadian ini satu kali nih. Habib Syekh itu kan ulama terkenal di Jakarta itu. Pas ke sini, beliau ngajak saya ke Pasuruan.
Saya nggak enak nggak saya sebut nama orang solehnya ya, sebab lumayan dikenal di Pasuruan. Orang nggak terlalu alim dan bukan tokoh terkenal. Sana pas lagi di jamu itu dikasih kopi, tahu-tahu Habib saya nanya, kaget saya loh, kok nanya ini ke orang ini? Tahu-tahu kharajal jawab yuhillul mushkilah. Allah Ta'ala mengeluarkan jawaban dari lisan orang soleh itu yang membuka muskilahnya Habib Syekh. Dari tadi tuh, dari di mobil ngobrolkan muskilah itu, ini gimana jawabnya ini. Lagi ada muskilah yang perlu diurai. Nah itu sadaqa Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita ada iskal, salus salihin, suruh nyari orang-orang soleh, tanya mereka. Waj'aluhum syura bainakum fa inna Allah yulhimhum ma la ta'lamun. Atau kama qala Sayyidina Umar. Jadi begitu. Syekhuna Abu Yahya juga cerita bahwa ulama-ulama alama kaliber Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini kan top ini ahlul ijtihad. Itu juga mengamalkan tadi, mencari orang-orang soleh yang tidak terkenal sebagai tokoh-tokoh papan atas. Alhasil, al-khair alias yuridillahu bihi khairan alias salih itu mahbubun indallah wa innallaha yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu ma la na'lam. Ini satu makna dari hadis ini ya. Kan satu hadis tafsirannya banyak kan. Nah, makna lain, kalau santri itu satu taraf, satu sisi. Nadkhul taraf tsani. Santri ingin faham ilmu agama, ingin Allah yufaqihu fid din, ingin mendapat ilmu ladunni, yulhimhu rusydahu. Jangan hanya ngaji kitab, harus jadi khair, orang yang yuridillahu bihi khairan. Makna Allah Ta'ala tidak akan memberikan futuh fil fiqhi fid din, apalagi ladunni, apalagi ilham yang begitu-begitu itu, kecuali Anda harus menjadi orang baik dulu. Dia nggak bisa hanya ngaji makna kitab, ngaji pemahaman, tapi juga harus saleh. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Ya Allah. Orang yang mendapatkan titel ulama berarti dia menjadi pewaris para nabi. Ini nggak main-main loh ini. Pewaris anbiya. Jadi ada orang tidak maksum, orang biasa, tapi ada ilm. Laisa bimaksum, rajul adi, lakinnu alim. Itu bisa menjadi warathatul anbiya bi barakatil ilm alladhi fi sadrih. Masyaallah, masyaallah. Wa ma'lumun, dan diketahui annahu lasunya keadaan la rutbata. Tidak ada derajat, tidak ada pangkat fauqan nubuwati, di atas kenabian. Wala syarafa fauqa syarafil wirathati litilkar rutbah. Tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan mewarisi pangkat itu, yakni pangkat an-nubuwah. Masya Allah. Ini dikembangkan pemahamannya gitu ya. Kalau orang ada ilm, tapi dia tidak mengalami yang dialami para nabi. Para nabi ada mukjizat. Ya kalau ulama, betul-betul ulama, ya pasti dia mengalami karamah. Kemudian al-anbiya, kalau memohon kepada Allah Ta'ala diijabah. Ya ulama yang betul-betul warathatul anbiya, kalau memohon ya diijabah. Gitu aja. Hanya beda jenis ya. Kalau anbiya mukjizah, untuk ulama yang saleh karamah. Kalau anbiya wahyu, untuk ulama yang saleh ilham gitu. Itu aja bedanya. Terus ada perbedaan pemahaman dari ulama-ulama yang bahasa saya yang papan atas, yang alim-alim itu.
Contoh ya, Syekh Maimun Zubair Sarang, Mbah Maimun itu. Kalau Mbah Maimun punya pemahaman aulia itu ya ulama, tapi ulama yang benar kayak Ki Hamid Pasuruan apa itu pemahaman beliau. Jadi kalau mau tahu wali ya alim itu, tapi yang amil, yang soleh ya itu wali gitu. Saya dengar dari beberapa santri beliau. Udah. Syekhul Imam Al-Hafidh Abdullah pernah juga menukil pemahaman itu. Beliau menukil kalau nggak salah dari Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Disebut fulan-fulan waktu itu. Yang saya ingat Imam Ahmad. Seperti pemahaman Ki Maimun tadi. Lam yakunil ulama humul awliya fala adri man hum. Ya bangsa begitu-begitulah. Kurang lebihnya wali ya alim, alim ya wali. Gitu. Man huwal wali? Al-alimul amil. Al-mukhlis itu wali. Ya. Lakin pemahaman ini wa in kana sahihan ya pasti sahih lah yang bawa Ustadzul Imam Ki Maimun pasti sahih. Cuma nanti kalau kita ketemu dalil kayak kalamnya Kiai Said wali bodoh itu akeh. Artinya kadang wali itu nggak ada ilmu gitu. Karena ada kalam-kalam begitu. Berarti keliru ya nggak bisa begitu. Ya nggak keliru sahih tinggal pemahamannya aja kemana. Solusinya gini, ada hadis yang di Tajul Aras Habib Ali bin Husain Bungur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala mattakhadallah waliyan min jahil atau mattakhadallah min waliyin jahil salah satu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tidak menjadikan wali itu bodoh. Bagaimana ini? Padahal ada kalamnya Ki Said dan banyak kalam-kalamnya aulia lain yang satu makna dengan hadzal kalam. Artinya banyak wali-wali yang tidak alim. Dan kenyataannya di kehidupan Al-Imamin sendiri banyak aulia yang diakui oleh Ustadzul Imam padahal beliau itu bukan ahlul ilm. Ya, seperti Habib Muhammad Al-Jufri Majdzub itu diakui wali. Kan beliau bukan alama kayak Said Muhammad Maliki kan. Tapi diakui. Terus Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, apalagi itu. Kan nggak ingat apa-apa, itu wali. Terus apalagi yang di daerah Keraksan itu. Di Pondok Genggong itu. Apa namanya, lupa sih. Yang maaf yang nggak ngomong itu. Agak gemuk. Saya pernah ketemu sekali sama Habib Syekh itu. Itu diakui wali sama Ustadzul Imam. Makamnya kalau kita masuk Genggong ini makam Ki Hasan Sepuh, beliau di belakangnya, lupa saya namanya. Adraktuhu marrah fi hayati. Masih enggak terlalu sepuh meninggalnya. Ki siapa namanya itu? Lupa saya. Tapi kalau Anda ke Genggong tanya aja itu ada makam wali yang di belakangnya Ki Hasan Sepuh itu. Jadi Nadkhul Gabr Ki Hasan, itu wali besar kalau ini. Ki Hasan Sepuh ini min kubarul auliya. Yang nyium kalau ada sayyid itu bau wangi itu. Itu ada bangunan lagi di belakangnya. Non Kalim, ini ingat sudah saya. Namanya Non Kalim. Itu wali, Ustadzul Imam, agar bi anhum minal auliya. Artinya berarti bagaimana ini? Sepertinya bertentangan dua dalil ini. Solusinya Habib Ali Bungur bilang, ai min jahilin billah. Min jahilin billah. Artinya god yakun si wali ini tidak memahami ilmu nahwu, tidak memahami ilmu sharaf, tidak memahami ilmu fikih, enggak alim lah. Tapi bisa dipastikan dia pasti tahu ilmu ma'rifah. Mustahil ada wali tidak mengenal Allah, ya bukan wali namanya. Jadi al-waliyu yastahilu ayyajhala ma'rifatullah. Jadi al-alim ay alimun billah itu wali. Tapi ada ya, sekarang pembahasannya Syekhuna Mu'alim Abdul Mu'aid itu. Bagus pembahasan ini. Bagus banget. Saya diajari ini waktu di kelas dulu. Mu'alim Mu'aid bilang, jadi
beliau punya paham kalau ulama dan aulia sendiri-sendirilah, kafahmi aktsarin nas. Jadi kayak ulama itu ya kayak kiai-kiai yang alim-alim ahli kitab lah, habib-habib yang ahli kitab. Lah aulia ya aulia, itu pilihan Allah. Itu pemahaman sederhana tapi ya benar, sahih juga. Itu beliau ngomong gini, tapi katanya, untungnya orang alim itu begitu dia rusak, nakal ya, fasik lah. Ada alim fasik, kan banyak orang alim fasik. Jadi habis mondok keluar nakal apa fasik. Tapi karena dia dulunya baca kitab, baca hadis, baca tafsir, baca kisah-kisah wali, itu suka datang ingetan-ingetan itu. Menyebabkan dia taubat. Itu kelebihannya. Ini fahmun sahih. Ini saya ngomong sekarang, faham sahih. Jadi ilmu itu dawa. Kalau orang sudah punya pemahaman banyak, kemudian dia fasik, ada ilm fi sadrih, ini akan mengingatkan dia. Jangan pakai bicara tergantung takdir. Lagi nggak bahas takdir, ini lagi bahas kasab ikhtiar. Lagi bahas adat kehidupan sehari-hari. Kalau takdir mah ya semua kembali ke takdir. Saya tidak ingkar, ada orang yang tambah alim, tambah fasik, ada. Naam, ada. Pemahaman mu'alim mu'id itu cocok buat saya itu. Dan syahadtu fi ikhwani wa ashabi terjadi itu. Apalagi yang gurunya aulia. Ini belum cerita syafaat saya, baru cerita ilim aja. Gurunya aulia kayak Ustadzul Imam. Ingat dulu yang mulia pernah kalam gini. Min asraril imam al-habr al-gutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Ini riwayat saya dapat bukan dari satu murid beliau. Saya sebut sudah salah satunya ini, almarhum Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad Tanjung, itu kalam juga. Ana itu adraktu jaddak, kalau nggak salah kata beliau itu sanah apa? Sanah usanaten, nggak terlalu lama. Cuma begitu saya mulai tua, katanya mulai umur 40, 50, kayak datang ingetan-ingetan itu. Dulu Ustaz Abdul Qadir kalam gini, kan jaddak yajlis ma'ana yaqul kata, itu kayak datang. Ingat gitu. Terus kalau udah datang itu nangis. Yabki. Yadhkur kalam Al-Habib Abdul Qadir atau yabki. Itu satu. Satu lagi saya ketemu yang terkenal di Gresik. Al-Habib Hussein As-Segaf. Ami Hussein saya manggilnya. Itu ya kalam gitu. Adrak Habib Abdul Qadir sana. Persis kalamnya Ami Abdurrahman Al-Haddad. Ingetan itu tahu-tahu datang gitu. Ini nggak mengulang hafalan loh. Lah, hal-hal begini ini yang menjadi obat dari kita yang sedang maksiat. Khususan fi syaikhukhah. Ketika masa tua. Jadi zakarna kalam fulan, syekhuna fulan, muallimuna fulan, kan yaqul hakadha, kan yaqul hakadha. Ini menunjukkan bahwa al-ilm dawa, obat. Khususan ilmu yang diwarisi dari ahlus sofa, dari ahlul ikhlas, seperti Syekhina Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Satu lagi, ini yang ketiga, cerita masalah ingetan murid kepada kalam gurunya itu. Anak ketemu di Pekalongan yang sering di rumahnya Habib Lutfi itu. Bangsa apa itu? Saya lupa bangsanya. Masih hidup orangnya. Udah sepuh sekarang. Dia menceritakan keadaan temannya. Mondok juga di Habib Abdul Qadir. Al-Jufri kalau nggak salah ini. Temannya ini ta'allam min dal Habib Abdul Qadir bareng dia lumayan lama, sekian tahun gitu. Wong ini pintar baca kitab ini si Habib Kalongan ini. Adrak Imam Al-Habr lumayan lama. Si temen ini habis mondok tafassak. Sampai jadi kepala preman di satu pasar gitu. Jadi jagoan preman. Qadarallah satu waktu dia ketemu temannya tadi itu si Al-Jufri ini. Itu begitu ketemu katanya dia rangkul nangis dia di tengah pasar itu. Di tengah pasar yabki. Sampai jadi sababut taubah. Dia bilang Zakartu Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Ini gimana sekarang rusak, jauh dari guru saya.
Ustaz Abdul Qadir. Dia manggilnya Ustaz Abdul Qadir. Yabki. Sampai jadi sebab taubah. Karena itu jangan sampai senang ta'lim itu dihilangkan. Hubbul ilm. Khususan ilmu-ilmu yang ada silsilah musalsal min wali an wali. Ka ilmi imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih. Ini terjadi itu sebab ilmu imaman itu musalsalah. Enggak ada yang tidak sofi, tidak ada yang tidak ikhlas, tidak ada yang tidak wali. Mulai dari Sayyidil Walid Habib Abdullah, Sayyidil Habib Abdul Qadir, Syekhul Habib Abu Bakar, Habib Abdullah bin Umar Syatri, terus sampai ke Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi na'am qad yakun, namanya manusia, ba'da makhraj minal ma'had, rubbama dia fasik, nakal apa, lakin bayaji, akan datang ingatan kepada ilm yang dia dapat dari syekh, yakunu sababan litaubah. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, memintakan ampun lil alimi, bagi orang alim, ma fis samawati wal ardi, apa-apa yang ada di langit dan bumi. Wa ayyu mansibin, dan pangkat mana, yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu, lebih dari pangkat seseorang yang para malaikat menyibukkan diri, baik malaikat langit dan malaikat bumi, dengan memohonkan ampun baginya. Fahuwa masyghulun binafsihi, seorang alim sibuk dengan dirinya sendiri. Wahum, dan mereka malaikatus samawati wal ardi, masyghuluna, sibuk, bil istighfari, dengan memohon ampun, lahu, baginya. Ini penting. Jadi ulama-ulama kadang itu kan ada itu ulama-ulama yang minhum Mbah Maimun tuh thariqahnya. Thariqah beliau ta'allum wa ta'lim. Ini mungkin menjadi jawaban ini pembahasan ini. Kan ada itu kita lihat yang tirakatnya enggak berat. Mayasum nahar, ya tahajudnya ya rakaatain wa arba, 2-4 rakaat. Kemudian sedekahnya ya sedang-sedang. Ibadah zahirnya biasa-biasa saja, tidak terlalu ahli tirakat. Tapi kenapa dia dapat magam indallah? Dosanya habis. Ini lihat ini, dimintakan ampun oleh malaikatus samai wal ardi. Bisyarat, dengan syarat dia alim yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi alimun yang betul-betul indallah alim, bukan yang diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjal, itu yang kayak di bidayah itu enggak masuk. Ini al-alim yang betul-betul alim diakui oleh Allah Ta'ala. Bima'na ya'malu bi'ilmih wa yukhlisu, dia ikhlas, kalau mengajar ikhlas, dakwah ikhlas. Ini. Dan tidak satu malaikat ya. Ya habis dosanya. Dimintakan ampun terus oleh malaikat. Fahuwa masyghulun binafsih. Si alim ini sibuk dengan dirinya sendiri. Yu'allim, yu'allif, yakhtub. Mahudari. Wahum masyghuluna bil istighfari lahu. Sedang malaikatus samawati wal ardi memohonkan ampun kepada Allah bagi dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu asy-syarifa syarafa wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk.
Innal hikmata, sungguhnya hikmah, yakni ilmun nafi'. Al-hikmah laha ma'anin wa ahsanuha ilmun nafi'. Sesungguhnya ilmu nafi' tazidu, menambah, asy-syarifa syarafa, orang yang sudah mulia bertambah kemuliaannya. Wa tarfa'u, dan mengangkat derajat al-mamluka, budak. Orang yang derajatnya budak bisa naik hatta yudrika madarikal muluk, sehingga budak itu bisa mencapai apa-apa yang dicapai oleh para raja. Yang jelas kelihatan itu ya Sayyiduna Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu asalnya kan budak. Allah, itu bukan adraka madarikal muluk, fawqal muluk, madhkur fil Quran wa yutla ila yaumil qiyamah. Nama beliau langgeng, lebih terkenal dari raja-raja. Dan orang kalau membaca surah Luqman, laha ajr. Baca cerita Sayyidina Luqman Al-Hakim, mendapat pahala qiraatul Quran. Bimadha hasal? Bil hikmah. Ilmu nafi'. Sayyidina Luqman adraka al-hikmah bi syahadatil Quran. Bahkan pembahasan tauhid dari Sayyidina Luqman dibaca, dipelajari, dipahami, dipakai, diamalkan ila yaumil qiyamah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Itu kan tauhid yang luar biasa, itu pemahaman beliau itu. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi ada dua pendapat tentang Sayyidina Luqman. Ada yang berpendapat kana nabiyan, beliau seorang nabi. Ada yang berpendapat kana hakiman, diberi ilmu hikmah oleh Allah Ta'ala. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Jadi mau ikut pendapat kana nabiyan boleh, mau ikut pendapat kana hakiman wa laysa binabi juga boleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.